Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan bab ketiga, yaitu tentang citra merek atau brand image. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Vira Rahmawati Rahayu, Ainiatus Sania, Siti Robiah, Vivi Indriani, Mariana, dan juga Muhammad Afisena. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada pengertian dan jenis citra merek, ada unsur merek, ada fungsi dan peran citra merek, dan yang terakhir adalah elemen dan dimensi citra merek. Pengertian dan jenis citra merek. Citra merek dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat suatu merek dari produk tertentu. Unsur citra merek. Brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan ataupun kombinasi dari semuanya untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Di sini jenis merek ada 5. Yang pertama, produk brand, personal brand, corporate brand, geographic brand. Yang terakhir adalah cultural brand. Berikut ini adalah 3 unsur citra merek. Yang pertama, favorability of brand association, keunggulan produk yang dimana suatu produk unggul atau mempunyai keunggulan dalam persaingan. Yang kedua, strength of brand association, kekuatan informasi dapat masuk dalam kegiatan konsumen dan bagaimana informasi dapat dikelola oleh data sensoris di otak sebagai bagian dari brand image. Dan yang terakhir ada uniqueness of brand association, adalah sesuatu yang unik dan menarik sehingga produk tersebut memiliki ciri khas yang unik sehingga sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing. Berikutnya adalah fungsi dan peran citra merek. Yang pertama di sini ada pintu masuk pasar. Pintu masuk pasar berkaitan dengan fungsi market entry. Citra merek berperan penting dalam hal pimpering, advantage, brand extension, dan brand alliance. Dan yang kedua ada sumber nilai tambah produk. Sebagai sumber nilai tambah produk, para pemasar mengakui bahwa citra merek tidak hanya merangkum pengalaman konsumen dengan produk dari merek tersebut, tetapi benar-benar dapat mengubah pengalaman itu. Dan yang ketiga adalah penyimpanan nilai perusahaan. Penyimpanan nilai perusahaan dari hasil investasi biaya iklan dan peningkatan kualitas produk yang terakumulasikan. Dan yang terakhir yaitu adalah kekuatan dalam penyaluran produk. Nama citra merek berfungsi sebagai indikator maupun kekuatan dalam distribusi. Selanjutnya adalah manfaat citra merek. Memberikan daya tarik bagi konsumen, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk ataupun jasa Anda, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi, menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Selanjutnya adalah komponen citra merek. Komponen pembentuk brand ada 3. Yang pertama, cara pembuatan yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersiapkan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk dan jasa. Yang kedua, citra pemakai yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersiapkan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian, dan status sosial. Yang ketiga, citra merek produk yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersiapkan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunanya, serta jaminannya.
Dan yang B yaitu membangun citra merek. Ada 3, yang pertama memiliki positioning yang tepat dengan mendapatkan posisinya secara spesifik dan di benak pelanggan. Yang kedua, memiliki brand value yang tepat. Semakin tepat merek di positioning di benak pelanggan, maka merek tersebut akan semakin kompetitif. Dan yang terakhir adalah memiliki konsep yang tepat. Tahap akhir kepada konsumen harus didukung oleh konsep yang tepat. Elemen yang mempengaruhi pembentukan merek. Yang pertama, kualitas atau mutu yang berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan dengan merek yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dipercaya dan disenangi konsumen tentang produk yang dikonsumsi. Yang ketiga, berguna dan bermanfaat terkait dengan fungsi dari suatu produk. Yang keempat, harga dalam hal ini berkaitan dengan banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk. Dan yang terakhir adalah citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.